Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fadhilah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-qarabat tabi'in wa la jami' masyayina wa mu'allimina wa jama'a baina wa wazani la sultan Abdul Qadir wa bantu kita hawlaihi wa la jami' masyayina wa jami'a lillah sayyidina masyayina lima hadiri masyayina lima hadiri Al-Fatihah. Salatul Al-Fatihah kepada kita semua jemaah Masjid Agung Bangkalan, keluarga besar kita dan orang-orang yang kita cintai, dan semua orang-orang yang berkaitan dengan kita. Mudah-mudahan selalu diberi hidayah taufik oleh Allah, diberi keistiqomahan dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Masjid Agung Bangkalan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, detik ini masih dalam hidayah, masih dalam taufik Allah, dalam pertolongan Allah, sehingga kita masih istiqomah mengerjakan kewajiban-kewajiban dan kesunatan-kesunatan, khususnya pagi ini melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung, dan juga kita iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah, dan juga tentu kita ngaji bersama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah. Orang ngaji, orang mendengarkan pengajian, orang menyampaikan pengajian, itu akan menjadi lampu di alam kubur kita. Dan juga kita silaturahim antar jemaah, antar handai tolan, antar kancah, antar boleh dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kainta sabu umur adalah setelah proses-proses yang lain, termasuk disolati dan kemudian tentu dibawa ke tempat pemakaman, di antaranya semikol atau basing ibangki kadinta Sayyidina Ali sebagai suaminya, Sayyidina Hasan Husain sebagai putranya, dan ada namanya sahabat juga Abu Darrin, termasuk mikol atau pengosong almarhumah Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun isabe nang kuburan persiapan pemakaman, sebelumnya isabe Abu Darrin pesanan ada bu dek ka kuburan. Kuburan, tahu apa? Kamu apa tahu mayat yang saya bawa ini? Kemudian meneruskan Abu Darrin tadi, perlu diketahui kuburan saiki baban seko Arya adalah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah rajina Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah reng sepona Sayyidina Hasan bin Husain.
Nika saya coba sareng Sayyidina Abu Dzarrin Al-Ghifari kasarah nitip dek ka kuburan sop aja tentona pas seneng tentona papungan ng alam kubur palok melas. Jadi Sayyidina Abu Dzarrin ini kan nitip setengah nitip. Apa yang terjadi setelah itu? Para pentakziah mendengar jawaban, mungkin ya kuburan yang menjawab. Dari menjawab benar, ma ana mau di'u hasbin wa nasabin. Parlay kau ningi tenggulan ika beni tempat orang yang bernasab. Sebuna kuburan. Karena Sayyidah Fatimah adalah orang bernasab. Bayangkan putri Rasulullah. Jadi kuburan ajawab dan gula kadinta Abu Dzarrin beni tempat orang yang bernasab. Tapi bagaimana? Dan gula nikah adalah tempatnya man kathura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalusa amaluhu. Dan gulagar itu tempat orang yang banyak amalnya, yang tempatnya orang yang ikhlas, tempatnya orang yang hatinya bersih. Ini jawaban kuburan. Artinya tidak mengenal siapapun. Siapapun yang banyak amalnya, insya Allah akan bahagia. Tidak memandang anaknya siapa. Nah, kebetulan putrana Kanjeng Nabi kan putrinya Rasulullah, jadi jawabannya urusan nasab. Coba pasenan saya tetep sarang Abu Dzarrin orang soki, pasti aja saya bukan tempatnya orang kaya. Dan golen nikah beni tempat orang soki. Mungkin saya dinto. Karena nikah adalah putri Rasulullah, sehingga jawabnya dan golen nikah beni tempat orang yang bernasab tinggi. Artinya pun putrinya atau putranya siapapun, kalau amalnya sedikit, katanya kuburan, pasti loe seneng bersengko. Mon amalnya banyak, pasti seneng bersengko. Seakan-akan seperti itu. Ini adalah contoh bahwa orang yang bernasab tinggi belum tentu menjamin di alam kubur itu bahagia. Tapi yang jelas kalau Sayyidah Fatimah putri Rasulullah kadinto adalah salah satu terbaik perempuan sedunia. Nomor 2. Yang pertama, orang bini yang paling bagus nentunya adalah Sayyidah Maryam. Yang seponah Nabi Isa. Ini kan nomor 1. Kemudian nomor 2, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Ini kan nomor 2. Nikah terbaik sedunia, tersolehah sedunia. Artinya paling bagus satunya, paling ahli ibadah satunya, bagian perempuan. Kemudian nomor 3, Ummi Natibi Sayyidah Khadijah. Ring sepona Sayyidah Fatimah. Rajin Kanjeng Nabi ini nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah Aisyah. Rajin Kanjeng Nabi putrana atau putrinya Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah 4 perempuan yang terbaik di dunia. Lekak dinto kuburan ki ngucak sekak dinto. Padahal dinyamin bahagia Sayyidah Fatimah karena terbaik. Ini adalah sebagai pelajaran bagi kita. Kita tidak bisa mengandalkan apapun kalau sudah meninggal dunia. Yang bisa diandalkan adalah amal kita. Kita menjadi orang yang taat atau tidak. Itu yang bisa diandalkan. Urusan nasab, putrana pasera, tidak. Urusan kekayaan, harta seberapapun yang kita miliki, tidak. Urusan profesi atau kelakuan nyaman atau petengki pangkat urusan tunya tidak. Yang jelas
man katsura amaluhu. Man katsura amaluhu inilah orang yang banyak amalnya. Kemudian sebagaimana saya pada Pak Serentan Gula pada beberapa pertemuan kemarin, pada saat Sayyidina Umar sobong umur juga mengalami hal-hal yang unik juga. Nengka dinto jelasaki karangan dari Kiai Nawawi Banten. Itu buaki Sayyidina Umar tebak sete, kemudian ampon esarenaki odabai pendem, kemudian sejajana pentakziah Paleman tinggal Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sampingi dingaki ketipan apa Sayyidina Umar berdialog dengan malaikat mungkar nakir. Kenapa saya boki sareng Sayyidina Umar? Malaikat mungkar nakir, dan gula awasiyat de panjenengan, dan gula mesen de panjenengan. Cek sampai panjenengan datang deka orang mukmin, datang deka orang Islam, samarina kak dinto pada benropah semakin nika. Dan gula mesen de panjenengan, mohon pas beda orang situ boleh. Orang Islam, orang mukmin, sampeyan jak sampai Arafah seperti makin. Dawud Sayyidina Umar. Kemudian bagaimana tentang rohana gelek, rohana mungkar nakir, dan gula ajling sampeyan mungkar nakir, dan gula takut. Dan gula nikah kancan Kanjeng Nabi. Pas katipan apa deka orang selain. Padahal dan gula orang dekat Rasulullah. Pas katipan apa mon orang lain ajeling sampean. Cek gula tibi takut. Ini kadawun saya tidak. Akhirnya katipan apa jawaban dari muka nakir, sama'an wa ta'atan la nuhsi amroka ya sahib Rasulillah. Engki Sayyidina Umar dan kula atau ora panjenengan. Nika debuna malaikat mungkar nakir saya pesen sareng Sayyidina Umar sopaje ngadep itu kula saja Nabi ampun bedeneng kuburan akan berbentuk atau bearopah se lebih gendeng etempeng se ngadep Sayyidina Umar. Lain nika pasenan ada bu Sayyidina Ali sebenarnya atas kadisa. Ma yazalu Umar yanfa'un nas fi hayatih wa mamatih. Sabuna Sayyidina Ali kesambuk Sayyidina Ali. Aduh Sayyidina Umar dia benih cuman bermanfaat deka orang pada saat masih berdenang dunia. Juga bermanfaat kepada orang pada saat berdenang kuburan. Apa-apa saampona pesan dari Sayyidina Umar, kemudian malaikat mungkar nakir nikah menghadap kita seorang muslim atau muslimah akan Arafah selebih gendeng pole etempeng sing ngadep Sayyidina Umar. Nikah para hadirin rahimakumullah yang pasti akan kita alami pada saat kita sudah meninggal dunia akan berhadapan dengan mungkar nakir. Mungkar nakir kak dinto termasuk salah satu panapa malaikat Allah saya tugas kangkui meriksa nih kita sebagai orang muslim dan muslimah dan juga epakon desa nah termasuk jin, termasuk juga orang kafir, termasuk sedaya nikah pakun tapaki sarang malaikat mungkar nakir. Terus bahasa yang disampaikan atau pertanyaan dari mungkar nakir Kak Dinto bahasanya berdasi ada buaki bahasa Arab, berdasi ada buaki bahasa Suryani, berdasi ada buaki bahasa nama ayat. Kenapa bahasa nama ayat? Mon cuman tahu jak baturah ki jak baturah. Mon cuman oneng bahasa Indonesia ki bahasa Indonesia. Mon oneng cak jebeh ki cak jebeh.
cuman oning bahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya, itulah bahasa yang digunakan oleh Munkar Nakir. Artinya kondisional lah intinya. Kemudian orang separingi hidayah ben Allah, orang separingi selamat ben Allah, orang separingi pertolongan ben Allah, menjawab pertanyaan itu dengan baik, dengan benar. Karena pertanyaannya seperti diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan kalaban syahadat, berkaitan dengan keimanan kita dan sebagainya. Maka yang harus kita terus pikir, malen apa sejen meningkatkan amal kita. Karena Nabi ampun pada kuburan tidak boleh yang bisa kita andalkan. Tidak ada lagi kecuali amal-amal itu yang bisa diharapkan oleh kita. Makanya seperti saya tenggula sering mendepak, Nabi ampun orang meninggal dunia, ampun yo songah de ke kuburan, saya setonah mayit kila arwah. Jadi engkau jadi kibah, engkau kitrot ngetela atang keluarga, terus ngetela tang bini, tang laki, tang anak, tang bapak, tang embu, tang beserdi dan sebagainya. Atau betang nikah. Kemudian juga pesannya almarhumah sebelum dibawa ke kuburan tadi para bertakziah, sehingga sampai terbujuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena terbujuk dia pasti yang namanya ukhrawi akan terkalahkan. Kita kerja kadang-kadang lupa akan sholat duhur. Kita kerja kadang-kadang lupa akan sholat Jumat. Kita sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nikah yang menjadi pikiran kita semestinya setiap hari, mana yang harus kita dahulukan. Kalau itu memang waktunya akhirat, artinya hal yang berkaitan dengan akhirat, kita usahaki ini adalah yang harus kita lakukan. Kalau memang waktunya kerja, monggo kita kerja. Tidak ada salahnya dalam Islam untuk kita kerja, bahkan disuruh untuk kerja. Para sahabat rahimakumullah, ada beberapa golongan yang tidak ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir, tak sempat atanya. Beda. Artinya orang Islam nega beda lo sempat tanya aki serang Munkar Nakir. Di antaranya jika dinto tentunya para nabi. Jika tentunya punten lo tanya aki para nabi kisah. Siddiqun atau siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka juga lo tanya aki. Artinya mungkin cuman Rabu, jelik, empon. Isra la asaren ini kala intinya. Sebab Nabi orang soleh solehah, istiqomah di dalam ngelakoni ibadah dekat Allah. Paring pertolongan benar Allah. Nika pas bener jawaban maka malaikat adabu naumatul arus tedu ngasampian seperti tedu ngamantan anyar. Artinya kesenangannya luar biasa, melebihi dari itu tentunya. Bahkan pada ulama-ulama soleh tak sempat etanya aki juga. Etanya aki bi Munkar Nakir pasera pangeran panjenengan. Dan ini kepada si bengal juga, bani cuman Sayyidina Umar si bengal. Di antaranya para ulama soleh, para ulama-ulama al-akhyar atau orang ulama terpilih, kadita pas tanya, artinya balik tanya, panjenengan kainto ipakon basera, dek kinto. Jadi kaitannya kisah nih, panjenengan entar datang gulai pakon basera Munkar Nakir. Lani kemarin nikah pala tak Munkar Nakir langsung mundur
Beda orang katanya seperti ini berarti orang-orang soleh nih, orang-orang baik, orang mulia. Jadi akhirnya pas mundur mungkar nakir. Lo sempat tanya, karena benarnya ditanya. Bahkan pada situ cerita, wallah alam referensinya nengkak dimah. Sejelas dan gula dapat cerita dari guru-guru. Badanya mana kiai ulama Syekh Imam Sibawih. Imam Sibawih Kanto termasuk salah satu ulama yang pandai dalam ilmu nahwu. Artinya pandai dalam ilmu gramatika Arab. Karangannya banyak. Imam Sibawih Kanto karangan yang berkaitan dengan gramatika Arab ini banyak. Lega dinta pasanan tepak sete badeneng kuburan etanya akibi mungkar nakir marrabbuka. Saya tanya ki Imam Sibawih. Lah Imam Sibawih mah balik tanya, atanya juga talangko mungkar nakir. Dan dulu tanya ki ya, eman kain to hurupan apa? Eman nikah hurupan apa? Eman artinya etanya ki nahunah mungkar nakir ben Imam Sibawih. Karena Imam Sibawih alim nahunah. Jadi tanya, eman kadito hurupan apa mungkar nakir? Jamid amit mungkar nakir yang tak ajar nahwu nih. Pah langsung matur dek Allah Ta'ala. Pangeran nika beda bulan panjenengan itanya ki serang ten gula pak atanya iya eman hurupan apa. Akhirnya ben Allah Ta'ala laweh lah tak usah tanya ki aja ulama aja. Burung saya tanya ki Imam Sibawih ini kan burung. Imam Sibawih termasuk penapa hamba-hamba Allah pilihan juga pandai dalam ilmu nahwu nikah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah termasuk selo tanya gini ka manabi bedenak kana sobung umur sebelum balik nikah pon. Jadi mau nak kana tode umur ki belum balik kisah pun sobung masalah seston. Artinya kasar sama Nabi pas lo tahlili lo panapa umur kiru lahir umur setahun umur napa 5 tahun atau 10 tahun bahkan yang penting belum haid belum datang bulan belum napa belum haid dan juga belum balik nikah sobung masalah lo tahlili sareng panjenengan umpamana komboy ya panakanna atau lain sebagainya lo panapa sebab pecuan tahlil Kak Disa ingin membantu saja mengirim pahala barangkali pahala ini akan membuat si mayat bahagia ini kan tahu menabi mayat ampun bahagia apa gunanya kita mengirim kan seakan-akan seperti itu makanya dalam doa menyolati mayatnya anak-anak kene kena berni Allah maghfir lahu. Berni Allah maghfir lahu ya Allah sapora aki itu sana mayit berni sanika. Anapa? Lo andi itu sagisa bentau sapen daya Allah maghfir lahu. Dak remet tuana ya Allah moga-moga mayit nika dadi orang saya bisa nolong ireng sempurna. Kulaku nang akhirat. Nika tuana. Ya Allah moga-moga mayit nikah teti sempenan genjernah reng sempurna nikah duana manabi atua aki mayit sesobong umur keleki tak beli makanya tidak usah ditahlili cuman kadang-kadang nang kampung nang desa ki tahlili juga tekaki napa lahir langsung tada umur kadang tahlili tapi sebatas hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh. Saestana meskipun sobong, lo apa? Tak usah talken. Karena gina kana, saya usah talken kan orang sepo, sebab bikin tari bimong nakir. Tanya aki segala, kenapa jantan gula gala marrobuka wa man nabiyuka. Terus ketipan apa persiapan kita menghadapi mungkar nakir? Napa mulai makin fal-hafalan ngafalaki panjenengan atanya da ustad marrobuka jawabna apa man nabiuka apa jawabna
Wa ma dinuka apa jawabna? Panjenengan tak usah ngafal lagi mulai mangke. Cukup panjenengan salat subuh berjamaah. Cukup panjenengan sedekah. Cukup panjenengan salat selemak bekto nika pa istiqomah napa boleh berjamaah. Cukup panjenengan mau Al-Qur'an. Cukup panjenengan mau sholawat. Cukup panjenengan terus jaga boleh bertetangga. Ini kan tok persiapannya. Jadi tidak usah ngafal lagi mulai mangken. Sing ngafal lagi kan mau sekolah ke sabi ustaz suruh ngafal lagi marobuka. Mohon panjenengan beni moret ampun guru ampun dewasa. Napa sih bisa jawab? Gigi sak genjerna panjenengan deui saya jawab panjenengan tak usah pusing. Teka panjenengan lo oning bahasa Inggris pertanyaannya umpaman bahasa Inggris tak usah pusing malaikat mungkar nakir pasti terjawab oleh panjenengan mana di panjenengan istiqomah berjamaah. Ini kan tok artinya sombong-sombong berat kalau tak usah ngafal lagi mulai mangken. Yang penting pangeran aku lebih panjenengan Allah, nabi na panjenengan dan sejenak kita adalah Nabi Muhammad. Agama na panjenengan Islam, ternyata panjenengan pada Islam mah imam panjenengan adalah Al-Qur'an. Kemudian kiblat panjenengan Ka'bah. Lah tak langganan benar ini kayak kelaku benar. Jadi tak usah ngafal lagi. Sebab kenapa? Nih kasih kelaku kita. Salat ki ngadep kiblat. Apa jengki ngalakoni kewajiban dari Allah, dari kanjeng Nabi. Ben Islama pada orang Islam becek bagus berarti satria tanan pon. Al-Qur'an jadi langganan. Tekakun cuman sekedar baca kulhu benare. Umpamanya lo oning baca Al-Qur'an tapi baca kulhu paling punten adalah Fatihah benar pada saat sholat. Jadi panjenengan pasti bisa jawab, tak usah repot. Apa? Kelakuan benare. Lesi bahaya nih kalau saya tak pernah alako, tak pernah sholat, tak pernah oning deka Al-Qur'an, tak pernah becek pun pada Islam. Lah nih kasih kobeter lo tawa jawab napa pertanyaan namakan mungkar nakir. Karena lo pernah alako, tak kenal, tidak kenal terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Tadi mau tanya ki. Marobuka umpaman siapa pangeran abaan cing lo tahu ke pangeran buktinya tidak pernah sholat. Wama imamuka siapa imam abaan kan Qur'ana ke Qur'an di imam cing lo tahu ke kolen Qur'an ganang tadi lo bisa jawab mun panjenengan kan oning dari kolek dari awal sampai akhir esen Al-Qur'an oning kapi dari Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas oning kapi. Jadi jawab pacarapan di panjenengan. Boleh cuman malaikat mungkar nakir, apa boleh pas panjenengan kunjurna banyak sehingga namakan mungkir pak bisa tanya. Biar pakon pasir mungkar nakir langsung mundur mungkar nakir jawab pertanyaan. Mundur launan, wis biar nasarin peseneng. Tako kia mungkar nakir. Benih cuman Sayyidina Omar si tako. Mulai tanya ki katanya kala tako. Cuman saya tanyakan ini kan apa bengal benten panjenengan karena si bengal itu banyak konjerna kita benih yang cicik konjerna si bengal tanya nikah mungkin saya bisa beten kalau pada Pak muka manfaat muka barokah Al-Fatihah. Mungkin pertanyaan situ untuk kedua ya. Salah. Waalaikumsalam. Pertama mereka bukan jadi itu mereka takut mereka bukan itu mereka. Yang kedua orang mengatakan takutlah terakhir dari surat An-Nas.
Persilahan kedua, sebagai ulama, kalau terakhir misalkan ditutup dengan surat Al-Baqarah aku saat terakhir ayat Ramadan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkar nakir ini kenapa dua? Artinya siatanya kenapa dua? Kenapa seorang? Atau nama orang satu atau orang kedua? Nikah mungkar nakir dua. Cuman yang bertanya napa atanya saja nabu punten tergantung amal ayat. Mun kadang siatanya situ. Anapa nikatan sana orang becek, mayit nika becek, sehingga nasihatannya cuman mungkar atau benakir ke cibi. Lo saya paling berat mun pada atanya, nika berat. Artinya ikroyo kasar, dan nika berat. Jadi intinya kadang si atanya nikah kasorang, apakah mungkar apa nakir. Kadang kedua tergantung amal kita, tergantung ganjaran kita. Kemudian di nomor 2 pertanyaan menabi hatam Al-Quran beda seorang gelak pah langsung amolai dari Al-Baqarah pole, artinya langsung. Memang seperti kadinto, artinya diantaranya tata kramah atau apa cara membaca Al-Quran menabi hatam langsung amolai teka di surat Baqarah. Malai nyambung bahasanya malai nyambung. Nikah. Jadi menabi hatam nggak bisa langsung teka di surat Baqarah. Malai nyambung. Nikah diantaranya tata cara baca Al-Quran. Yang cuman tak wajib punten. Artinya tak kotuh. Cuman yang terbaik seperti itu. Malai nyambung. Nikah ulama sadaku seperti itu. Mungkin cukup nanti. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Dan gula kadinto cuman madepak. Artinya madepak ada panjenengan apa kawan kita gula. Artinya gula bi panjenengan berusaha masing-masing ketipan apa menjadi orang yang baik. Jadi mungkin dengan menyampaikan seperti tadi kita selalu meningkatkan ketakwaan, keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina bidina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.